Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Asik. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat, karunia, serta penyertaannya, kami dapat menyelesaikan penyusunan materi dan presentasi ini dengan baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Perusahaan yang Melakukan Initial Public Offering atau IPO di Indonesia. Studi kasus PT Porekopi Indonesia Tbk. Topik ini kami pilih karena Initial Public Offering atau IPO merupakan salah satu langkah strategis yang banyak dilakukan perusahaan untuk memperoleh tambahan modal dari masyarakat melalui pasar modal. Seiring berkembangnya dunia investasi di Indonesia, semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan IPO sebagai sarana untuk memperluas bisnis, meningkatkan daya saing, serta memperkuat struktur pemodalan perusahaan. Nah, melalui studi kasus PT Porekopi Indonesia Tbk, kami akan membahas bagaimana konsep IPO diterapkan dalam praktik, mulai dari pengertian, alasan perusahaan memilih menjadi perusahaan terbuka atau go public, proses IPO di Indonesia, hingga manfaat, risiko, serta perkembangan perusahaan setelah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik, amin, mengenai konsep IPO sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaannya pada salah satu perusahaan yang baru saja melakukan IPO di Indonesia tahun kemarin. Sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 11. Semuanya, perkenalkan, kami adalah kelompok 11 yang menyusun dan mempresentasikan materi ini. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, yang paling kiri, Agung Satria Wibowo dengan nomor induk mahasiswa 20240101 373. Yang kedua, Jidan Rafiriansyah dengan nomor induk mahasiswa 20240101 064. Yang ketiga, Michael Gilbert Silitonga dengan nomor induk mahasiswa 20240101 077. Dan yang terakhir, saya Muhammad Haidar Jarudin dengan nomor induk mahasiswa 20240101 245. Dalam presentasi ini, setiap anggota kelompok berkontribusi dalam proses penyusunan materi, pencarian referensi, analisis studi kasus, serta penyusunan presentasi sehingga materi yang kami sajikan dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan pertama, yaitu latar belakang yang menjadi dasar pentingnya membahas Initial Public Offering atau IPO, khususnya di Indonesia. Jurudin, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi dasar pembahasan mengenai Initial Public Offering atau IPO. Yang pertama, yaitu pasar modal menjadi salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mendukung pertumbuhan usaha. Jadi, pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dunia bisnis. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh pendanaan dari masyarakat atau investor dengan menerbitkan saham maupun instrumen investasi lainnya. Dana yang diperoleh tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas kegiatan usaha, meningkatkan kapasitas produk, membuka cabang baru, hingga mengembangkan inovasi produk dan layanan. Oleh karena itu, pasar modal menjadi salah satu sumber pendanaan yang penting bagi perusahaan dalam mendukung pertumbuhan usahanya. Yang kedua, yaitu Initial Public Offering atau IPO merupakan proses penawaran saham perdana kepada masyarakat agar perusahaan memperoleh tambahan modal. Jadi, Initial Public Offering atau yang lebih dikenal dengan singkatan IPO ini merupakan proses ketika sebuah perusahaan untuk pertama kalinya menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal. Dengan menjual sebagian kepemilikan perusahaan kepada publik, perusahaan memperoleh tambahan modal yang dapat digunakan. Seperti yang dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, Initial Public Offering atau IPO merupakan salah satu cara yang dipilih perusahaan untuk memperoleh tambahan modal melalui pasar modal. Agar lebih memahami konsep tersebut, pada slide ini saya akan menjelaskan pengertian IPO beserta beberapa poin pentingnya yang berkaitan dengan proses tersebut. Yang pertama, IPO atau Initial Public Offering adalah penawaran saham perdana kepada masyarakat. Artinya, IPO merupakan proses ketika suatu perusahaan untuk pertama kalinya menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal. Dengan membeli saham tersebut, investor dapat memiliki sebagian kepemilikan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Melalui proses ini pula, perusahaan memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk mendukung perkembangan usahanya. Yang kedua, yaitu perusahaan berubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau go public. Sebelum melakukan IPO, perusahaan berstatus sebagai perusahaan tertutup, sehingga kepemilikan sahamnya hanya dimiliki oleh pendiri atau investor tertentu. Perusahaan berubah menjadi perusahaan terbuka atau go public. Sebagai perusahaan publik, perusahaan wajib menerapkan prinsip keterbukaan informasi
serta menyampaikan laporan keuangan dan informasi penting lainnya kepada masyarakat serta investor. Yang ketiga, yaitu saham perusahaan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Setelah seluruh tahapan IPO selesai dan perusahaan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia atau disingkat BEI, saham di perusahaan mulai dapat diperdagangkan oleh masyarakat melalui pasar modal. Dengan demikian, investor dapat membeli maupun menjual saham perusahaan sesuai dengan mekanisme perdagangan yang berlaku di bursa. Yang keempat, yaitu IPO menjadi salah satu cara perusahaan memperoleh tambahan modal untuk pengembangan usaha. Dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham dapat dimanfaatkan perusahaan untuk berbagai kebutuhan, seperti memperluas jaringan usaha, membuka cabang baru, meningkatkan kapasitas operasional, mengembangkan produk atau layanan, serta memperkuat struktur pemodalan perusahaan. Oleh karena itu, IPO menjadi salah satu strategi pendanaan yang efektif bagi perusahaan yang ingin tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Nah, demikian penjelasan mengenai pengertian initial public offering atau IPO. Setelah memahami pengertiannya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa. Nah, setelah memahami pengertian initial public offering atau IPO, pertanyaan berikutnya adalah mengapa sih banyak perusahaan memilih melakukan IPO? Nah, pada dasarnya keputusan perusahaan untuk melakukan IPO bukan hanya untuk menjual saham kepada masyarakat, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperoleh sumber pendanaan yang dapat mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Melalui IPO, perusahaan tidak hanya mendapatkan tambahan modal, tetapi juga bermanfaat lain yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, pada slide ini terdapat beberapa alasan utama mengapa perusahaan memilih melakukan IPO. Yang pertama, memperoleh tambahan modal untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Tambahan modal merupakan alasan utama perusahaan melakukan IPO. Dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham dapat digunakan untuk menjalankan berbagai program pengembangan perusahaan, seperti meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, maupun memperkuat kegiatan operasional. Dengan adanya tambahan modal tersebut, perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, membiayai ekspansi usaha dan pengembangan produk. Selain untuk mendukung pertumbuhan bisnis, dana hasil IPO juga dapat digunakan untuk melakukan ekspansi usaha. Misalnya, perusahaan dapat membuka cabang atau gerai baru, memperluas jangkauan pasar, mengembangkan teknologi, serta menciptakan produk maupun layanan baru agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan bersaing dengan perusahaan lain di industri yang sama. Ketiga, meningkatkan reputasi serta kepercayaan investor. Ketika sebuah perusahaan telah menjadi perusahaan publik, reputasi perusahaan umumnya akan meningkat. Hal ini karena perusahaan telah melalui proses evaluasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan informasi penting secara terbuka kepada masyarakat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor, mitra bisnis, maupun masyarakat terhadap perusahaan. Yang keempat, yaitu memperkuat struktur pemodalan perusahaan. Dengan adanya tambahan modal yang berasal dari investor, struktur pemodalan perusahaan menjadi lebih kuat. Kondisi keuangan yang lebih sehat akan membantu perusahaan dalam menjalankan operasional, melakukan investasi baru, menghadapi persaingan bisnis, serta mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPO bukan hanya bertujuan untuk memperoleh tambahan modal, tapi juga menjadi strategi perusahaan dalam memperkuat posisi bisnis, meningkatkan kredibilitas, serta menciptakan peluang pertumbuhan di masa depan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses initial public offering atau IPO di Indonesia, mulai dari tahap persiapan hingga saham resmi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, proses initial public offering dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara langsung. Sebelum suatu perusahaan dapat menawarkan sahamnya kepada masyarakat, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan-tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan terbuka. Yang pertama, yaitu persiapan internal dan penunjukan profesi penunjang. Pada tahap ini, perusahaan melakukan berbagai persiapan internal seperti menyusun laporan keuangan, menyiapkan prospektus, serta melengkapi dokumen yang diperlukan. Selain itu, perusahaan juga menunjuk profesi penunjang seperti penjamin emisi atau underwriter, akuntan publik, konsultan hukum, dan notaris yang akan membantu proses IPO hingga selesai. Yang kedua, pengajuan dokumen kepada OJK dan BEI. Setelah seluruh persiapan selesai, perusahaan mengajukan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Pada tahap ini, kedua lembaga tersebut akan melakukan pemeriksaan dan penilaian untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan sebelum dapat menawarkan sahamnya kepada masyarakat. Yang ketiga, penawaran saham melalui sistem e-IPO. Apabila telah memperoleh pernyataan efektif
Dari OJK, perusahaan mulai menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui sistem Electronic Initial Public Offering atau EIPO. Sistem ini memudahkan investor dalam melakukan pemesanan saham secara elektronik, sehingga proses penawaran menjadi lebih praktis, transparan, dan efisien. Yang keempat, saham resmi tercatat dan diperdagangkan di BI. Tahap terakhir adalah pencatat saham di Bursa Efek Indonesia. Setelah resmi tercatat atau listing, saham mulai diperdagangkan di pasar modal, sehingga investor dapat membeli maupun menjual saham tersebut melalui perusahaan sekuritas. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Kepada rekan saya persilahkan. Terima kasih Ajar. Selanjutnya, saya Agung Saryabowo akan melanjutkan pembahasan mengenai peran OJK dan BI. Lembaga pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK memiliki peran sebagai regulator dan pengawas seluruh kegiatan di pasar modal dalam proses IPO. OJK bertugas mengawasi jalannya proses IPO, sehingga seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan peraturan berlaku. Selain OJK juga memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan perusahaan, seperti laporan keuangan, prospektus, dan dokumen pendukung lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan perusahaan benar, lengkap, dan dapat dipercaya oleh calon investor. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi OJK, akan memberikan persyaratan efektif. Selanjutnya, manfaat dan risiko IPO. IPO memberikan berbagai manfaat, tetapi juga memiliki beberapa risiko yang perlu dipahami oleh perusahaan maupun investor. Dari sisi manfaat, yang pertama adalah menambah modal perusahaan. Dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti membeli aset baru, meningkatkan kapasitas produksi, atau memperkuat modal kerja perusahaan. Manfaat kedua adalah mendukung ekspansi bisnis. Dengan modal yang lebih besar, perusahaan dapat membuka cabang baru, memperluas jaringan usaha, mengembangkan produk baru, atau melakukan inovasi agar mampu bersaing di pasar. Manfaat ketiga adalah meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang telah menjadi perusahaan terbuka biasanya dinilai lebih transparan. Selanjutnya, kajian literatur. Pada saat ini disajikan hasil kajian literatur yang berasal dari beberapa jurnal mengenai IPO. Berdasarkan hasil penelitian, yang pertama dapat disimpulkan bahwa IPO merupakan strategi perusahaan untuk memperoleh pendanaan jangka panjang. Dana yang diperoleh melalui IPO dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan tanpa harus bertanggung sepenuhnya pada pinjaman. Kedua, keberhasilan IPO dipengaruhi oleh transparansi dan tata kelola perusahaan. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik dan maupun memberikan informasi secara terbuka akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari investor. Ketiga, kinerja keuangan dan kepercayaan investor memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan IPO. Semakin baik kondisi keuangan perusahaan, maka minat investor. Terima kasih kepada Saudara Agung. Di sini selanjutnya di slide 11 atau perkembangan IPO di Indonesia. Pada slide ini mengatakan terdapat bahwa perkembangan IPO di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya perusahaan yang memutuskan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia setiap tahunnya. Tidak hanya perusahaan besar, tetapi perusahaan dari berbagai sektor seperti teknologi makanan dan minuman, kesehatan, hingga retail juga mulai memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa IPO telah menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memperoleh modal dan mengembangkan ide bisnis. Di sisi lain, minat masyarakat terhadap investasi saham juga semakin meningkat. Kemudahan membuka rekening saham secara online dan meningkatkan literasi keuangan membuat jumlah investor terus bertambah. Kondisi tersebut menjadi peluang yang baik bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan sekaligus meningkatkan daya saing melalui IPO. Selanjutnya di sini ada profil PT Forecoop Indonesia.
Pada slide ini dijelaskan bahwa profil singkat PT Forecoop Indonesia tersebut berdiri sejak pada tahun 2018 dan bergerak di bidang retail makanan dan minuman dan khususnya di kedai kopi modern yang saat ini yang cukup kenal banyak kalangan masyarakat Indonesia. Pada kantor pusat perusahaan berada di Jakarta dan pada tanggal 14 April 2025 Fore resmi mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Fore dengan harga penawaran perdana sahamnya sebesar 188 per lembar sahamnya dengan jumlah saham yang ditawarkan sekitar 1,88 miliar lembar atau sekitar 21,8% di total saham perusahaan. Dari proses IPO tersebut, Fore berhasil menghimpun dana sekitar 353,44 miliar yang akan digunakan untuk mendukung ekspansi dan pengembangan bisnis perusahaan. Selanjutnya di sini kita akan membahas alasan PT Fore melakukan IPO. PT Forecoop Indonesia melakukan IPO karena memiliki beberapa tujuan strategis. Yang pertama adalah memperoleh tambahan modal guna mendukung pembukaan gerai-gerai baru di berbagai wilayah Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah gerai, perusahaan berharap dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan penjualan. Serta dana hasil IPO juga digunakan untuk mengembangkan anak perusahaan, sehingga Fore tidak hanya berfokus pada bisnis kopi, tetapi juga memperluas lini usahanya dan sebagian dananya lainnya dimanfaatkan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Melalui IPO, Fore juga ingin memperkuat posisinya di industri kopi yang persaingannya semakin ketat. Dengan menjadi perusahaan terbuka, Fore memperoleh akses pendanaan yang lebih luas sekaligus meningkatkan kepercayaan investor melalui penerapan tata kelola perusahaan yang lebih transparan dan profesional. Berikutnya ada kronologi IPO Fore. Pada slide ini akan dijelaskan secara singkat mengenai kronologi proses IPO PT Forecoop Indonesia. Proses ini diawali dengan pengajuan pernyataan pendaftaran kepada OJK pada 25 November 2024 sebagai langkah awal agar perusahaan dapat menawarkan sahamnya kepada publik. Setelah seluruh proses dan persyaratan dipenuhi, perusahaan memasuki masa penawaran umum yang berlangsung pada 8 hingga 10 April 2025. Pada tahap ini, masyarakat dan investor memiliki kesempatan untuk membeli saham yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya pada 10 April 2025 dilakukan penjatahan saham, yaitu proses pembagian saham kepada investor sesuai dengan hasil pemesanan yang dilakukan sebelumnya. Dan kemudian pada 14 April 2025, saham Fore resmi dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sejak saat itu, PT Forecoop Indonesia Tbk resmi menjadi perusahaan terbuka sehingga sahamnya dapat diperjualbelikan oleh masyarakat di pasar modal. Berikutnya ada penggunaan dana IPO. Pada slide ini dijelaskan mengenai penggunaan dana hasil IPO yang berhasil diperoleh oleh PT Forecoop Indonesia Tbk, yaitu sekitar 353,44 miliar rupiah. Dana tersebut dialokasikan ke beberapa kebutuhan utama perusahaan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Sebanyak 76% dari dana IPO itu digunakan untuk ekspansi gerai baru. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berfokus untuk memperluas jangkauan pasar dengan membuka lebih banyak outlet di berbagai daerah agar dapat meningkatkan penjualan dan memperkuat posisi perusahaan di industri kopi. Selanjutnya, sekitar 18% dialokasikan untuk pengembangan anak perusahaan. Tujuannya adalah mendukung pertumbuhan lini usaha yang dimiliki sehingga perusahaan memiliki peluang untuk terus berkembang di masa depan. Kemudian ada sekitar 6% yang digunakan sebagai modal kerja pengusahaan. Jadi dapat kami simpulkan bahwa initial public offering atau IPO ini merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh pendanaan dari masyarakat melalui pasar modal. Selain mendapatkan tambahan modal, IPO juga mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola perusahaan karena harus memenuhi berbagai ketentuan dan ditetapkan oleh regulator dan investor. Dan berdasarkan studi kasus PT Forecoop Indonesia Tbk,
Dapat dilihat bahwa perusahaan memanfaatkan IPO bukan hanya untuk memperoleh dana, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam mempercepat pertumbuhan bisnis. Dana hasil IPO ini dialokasikan untuk membuka gerai baru di berbagai wilayah, melakukan pengembangan usaha, serta memperkuat modal kerja agar operasional perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa IPO dapat menjadi sarana untuk meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis perusahaan yang melakukan inisial public offering atau IPO di Indonesia, studi kasus PT Forekopi Indonesia Tbk. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video presentasi kami hingga selesai. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman mengenai initial public offering atau IPO di Indonesia